Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti materi kuliah saya hari ini. Hari ini saya akan membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ya. Saya membaginya menjadi dua era ya, di Pancasila pada masa prakemerdekaan dan Pancasila pada masa pasca kemerdekaan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa bangsa ini sudah mempunyai embrio ya, embrio kebangsaan ya. Saya taruh di kiri aja videonya ya, oke. Kita itu sudah punya embrio sebagai sebuah bangsa ya. Hal ini dapat dilacak dari abad ke-7 Masehi ya. Nah, hal ini ditandai dari apa? Hal tersebut ditandai dari munculnya berbagai macam kerajaan. Sebagaimana kita tahu, Indonesia dahulu itu merupakan entitas dari beberapa bangsa ya. Di setiap bangsa ini mempunyai kerajaannya tersendiri. Sebagaimana kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur, kemudian kerajaan Mataram yang ada di Jawa ya, kemudian Sriwijaya yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan sana, kemudian Singosari, Majapahit yang ada di Jawa Timur, kemudian Demak yang ada di Jawa Tengah, kemudian Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan awal masuknya agama Islam ya di Aceh sana, dan Kerajaan Banten di Banten dan Tidore, Kerajaan Tidore di Maluku Utara dan lain sebagainya. Jadi meskipun dalam perjalanannya ya, dalam perjalanan sejarah, setiap kerajaan atau daerah ini terlibat berbagai macam konflik ya. Akan tetapi setiap kerajaan atau daerah ini mempunyai ya, kerajaan di wilayah Nusantara tentunya ya, itu mempunyai jiwa atau soul yang sama. Jadi jiwa bangsa ini yang kemudian dijunjung secara bersama tersebut dalam kaitannya untuk menjaga eksistensi bangsanya selama berabad-abad. Nah, pada masa kerajaan ini, jadi istilah Pancasila itu dikenal dalam buku atau kitab Negara Kertagama yang merupakan karangan Empu Prapanca, dan juga di buku Sutasoma karangan dari Empu Tantular ya ketika itu. Nah, dalam buku tersebut atau kitab tersebut, istilah Pancasila disebutkan sebagai berbatu sendi yang 5 atau dalam bahasa Sanskerta ya. Nah, hal tersebut punya arti apa? Jadi arti dari berbatu sendi yang 5 itu adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama ya. Nah, jadi isinya itu adalah ini terkait dengan kesusilaan ya. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan juga tidak boleh mabuk minuman keras. Nah, 5 hal ini yang kemudian menjadi kesusilaan atau prinsip hidup masyarakat atau masyarakat pada masa itu ya, yang kemudian menjadi inspirasi untuk menjadi sebuah filosofi bangsa, dasar negara, karena ini berdasarkan pada prinsip kesusilaan yang dimiliki oleh bangsa ini sejak dahulu kala. Nah, kemudian karena kita sebenarnya sudah punya fondasi kesusilaan tersebut, ya, tata krama tersebut. Kemudian di abad 16 ini kan kita kedatangan penjajah atau bangsa asing ya, yang
ingin praktek kolonialisme ya. Nah, kolonialisme inilah yang kemudian merusak jiwa bangsa yang dijunjung berabad-abad tersebut. Jadi selain kekayaan alam kita ini dikuras, kemudian setiap daerah dan kerajaan ini dipecah belah ya. Dan yang memprihatinkan lagi, kita ini menjadi diperbudak oleh bangsa kolonial ini. Namun ada titik terang ketika tanggal 20 Mei tahun 1908 ya. Jadi pada tanggal ini muncul organisasi atau pergerakan yang bernama Budi Utomo, yang kemudian tanggal ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kemudian titik terang itu muncul kembali di 20 tahun pasca munculnya Budi Utomo ya. Jadi karena adanya kebangkitan nasional ini, nasional bangsa ini bangkit, nah para pemudanya pun tidak mau kalah. Jadi para pemuda dari seluruh pelosok negeri berkumpul untuk menyatakan bahwa kita harus bangkit untuk kembali pada jiwa bangsa yang terpendam karena adanya praktek kolonialisme. Nah, tanggal ini yang kemudian kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ini menjadi sebagai tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tentunya. Nah, hal ini termanifestasi dalam Sumpah Pemuda yang tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang intinya itu punya 3 pokok di sini, 3 pokok. Kesepakatan 3 pokok. Prinsipil ya. Jadi yang pertama adalah bertumpah darah satu. Jadi seluruh Yong sejak saat itu tidak ada istilah Yong Java, Yong Celebes, Yong Borneo, Yong Andalas ataupun lain sebagainya ya. Karena mereka berkomitmen untuk bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian menjunjung bahasa persatuan. Ini bahasa persatuan tidak ada lagi. Ini bahasa-bahasa daerah itu menjadi bahasa ibu, tapi bahasa persatuan mereka adalah bahasa Indonesia. Nah, kemudian Sumpah Pemuda ini juga menjadi awal dari kemunculan eksistensi ya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi bangsa yang tidak terkotak-kotak dalam kedaerahan tetapi sebagai satu kesatuan. Nah, munculnya organisasi dan tokoh yang mulai kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dulu itu di awal kita menggunakan strategi perang karena tentu kan kalau perang kita kalah dalam hal senjata, tapi kalau kita kemudian di pasca kebangkitan nasional ya di Budi Utomo kita menggunakan melawan kolonialisme dengan cara yang lebih menggunakan pemikiran ya. Jadi kemudian para tokoh atau organisasi-organisasi ini pun kembali untuk mencoba memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian Bung Karno dan tokoh lain mulai memikirkan jiwa bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Nah, proses perumusan jiwa bangsa sebagai dasar negara ini kemudian dilakukan dalam sebuah sidang BPUPK meskipun BPUPK ini kan ada prosesnya juga ya ketika berdiri. Tapi kita langsung saja, oke. Nah, sebenarnya apa sih kemudian jiwa bangsa yang dijunjung dari dahulu kala ya? Jadi
beberapa jiwa bangsa yang mulai diusulkan ya oleh para founding father. Jadi seperti Mr. Muhammad Yamin ya yang mengusulkan di tanggal 29 Mei tahun 45 itu beliau mengusulkan 5 juga dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini hampir mirip ya dengan Pancasila itu hampir mirip. Kemudian Profesor Supomo di satu hari selanjutnya kemudian mengembangkan teori-teori negara. Jadi teori negara itu ada teori perseorangan ya atau individualis yang kemudian oleh Supomo ini disebut sebagai negara yang menjaga privilege atau apa istilahnya, menjaga hak privat setiap orang. Nah kemudian yang kedua ada negara kelas ya. Negara kelas ini akan setiap orang mempunyai kelas sosialnya masing-masing. Kemudian ada paham negara integralistik. Ini negara tanpa kelas tentunya. Nah, kemudian pada 1 Juni tahun 45 Bung Karno mengusulkan 5 silanya sebagai berikut ya. Yang pertama itu nasionalisme atau kebangsaan. Kemudian ada internasionalisme yang di sini adalah peri kemanusiaan. Kemudian mufakat atau musyawarah mufakat. Nah, ini bagian dari demokrasi. Nah, kemudian yang keempat ini ada kesejahteraan sosial. Kalau kemudian yang terakhir adalah ketuhanan yang berbudayaan. Nah, dalam hal ini adalah alternatifnya dapat diperas menjadi Trisila. Trisila ini adalah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan ketika diperas menjadi satu ya atau ekasila itu kita akan menemukan adalah gotong royong. Nah, jadi muncul pertama kali Pancasila itu pada tanggal 1 Juni tahun 45 sehingga di tanggal tersebut kemudian ya di peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi di sini Pancasila itu bukan diciptakan, kan tetapi digali atau dirumuskan ya. Nah, karena Pancasila sejatinya itu terdapat dalam jiwa bangsa Indonesia, jadi hal tersebut berwujud dalam nilai kebiasaan, adat, agama, watak, maupun perangai bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari berabad-abad yang lampau, di hal tersebut cukup lampau ya. Nah, ini ada yang menarik ya ketika kita membahas terkait Pancasila, karena pada saat itu ada istilah Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu adalah rumusan dasar negara dalam sidang. Itu kan awalnya masih sifatnya usulan perseorangan ya. Nah, kemudian karena usulan perseorangan ini kan perlu ditampung ya, kemudian dirumuskan dalam suatu kesepakatan. Maka dibentuklah Panitia 9 yang ketika itu kemudian diketuai oleh Soekarno yang pada awalnya bertujuan menampung usulan-usulan yang bersifat perseorangan tersebut. Nah, dalam perjalanannya Panitia 9 ini berhasil merumuskan rancangan atau mukadimah hukum dasar yang kemudian dinamakan sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni tahun 45. Nah, di sini itu isi dari Piagam Jakarta itu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang tiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian karena adanya desakan dari wilayah Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim, jadi ketika ada 7 kata dalam pasal pertama atau ayat pertama, sila pertama, 7 kata tersebut adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan dalam piagam Jakarta mendapatkan respon yang kurang positif dari wilayah orang-orang golongan non-Muslim tentunya yang banyak dari Indonesia Timur ya. Nah, kemudian dalam proses pengesahan UUD tahun 45 ini pada tanggal 18 Agustus tahun 45 kemudian dilakukan peniadaan 7 kata tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi kerelaan golongan Muslim demi kepentingan nasional. Nah, kemudian tanggal 18 Agustus tahun 45 disahkanlah Pancasila sebagai dasar negara dengan disahkannya Undang-Undang Dasar tahun 45. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah ini. Selanjutnya saya share di YouTube nanti ya. Oke, karena biar waktunya nggak terlalu panjang, saya tutup saja mata kuliahnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.